Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya Jamasu Auto. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview mobil Suzuki SL7 tahun 2021. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview mobil Suzuki SL7 tahun 2021. Untuk mobil SL7 sendiri itu yaitu mengeluarkan 3 varian, mulai dari tipe yang paling tertinggi yaitu tipe Alpha, dan yang kedua untuk tipe Beta, dan tipe yang paling rendah yaitu tipe Zeta. Yang saya review kali ini yaitu mobil SL7 dengan tipe Alpha ini. Sebenarnya ada 2 untuk transmisi ya, yaitu transmisi manual dan transmisi automatic. Sebenarnya untuk mobil XL7 sendiri itu ada fitur-fitur yang paling canggih dan paling bagus, yaitu fitur-fiturnya ya guys ya. Mulai dari kamera, baik kamera depan dan kamera belakang pada spion tengah, ada pengaturan lampu, dan juga ada setting pada remote ini ya guys. Jadi untuk mobil ini bisa disetting otomatis buka semua pintu yang ada pada mobil ini, dan remote ngeloknya pun juga bisa disetting otomatis semua pada pintu mobil XL7 sendiri ya guys ya. Oke, untuk kelanjutannya saya akan mereview bagian dimensi pada mobil XL7 sendiri, agar teman-teman tahu nanti suatu saat beli mobil Suzuki SL7 ini tahu dimensinya, agar kita tahu untuk ukuran garasi rumah yang kita miliki, baik itu entah itu kepanjangan atau kelebaran, paling tidaklah kita tahu sebelum untuk membeli pada mobil XL7 itu sendiri ya. Untuk dimensi pada mobil SL7 ini yaitu untuk panjangnya kurang lebih 4.450 mm ya guys ya, untuk panjang pada mobil ini. Dan untuk lebarnya pun tidak terlalu lebar benar ya guys ya, yaitu sekitar 1750 mm untuk lebarnya pada mobil XL7 ini, dan untuk tingginya pun 1710 mm tingginya. Jadi teman-teman untuk tahu dimensi mobil ini yang saya sebutkan tadi, agar kita bisa mencocokkan dengan garasi yang kita miliki untuk dimensi pada mobil ini. Oke, untuk kelanjutannya yang saya review adalah untuk ground clearance. Untuk ground clearance pada mobil SL7 ini yaitu 200 mm untuk ground clearance-nya. Jadi lebih tinggi ketimbang R3 ya guys ya. Untuk R3 saja sekitar 180 mm. Dan untuk expander cross pun sendiri agak lebih tinggi malah dari SL7, yaitu kurang lebih 225 mm untuk tingginya ground clearance-nya antara bodi bagian bawah dengan dasar lantai ini ya guys ya, kurang lebih 225 untuk expander cross. Jadi untuk mobil SL7 ini untuk akselerasinya lumayan ya guys, dengan ketinggian 200 ini mungkin untuk performanya dari pihak Suzuki sudah cukup lah untuk ketinggian ground clearance-nya daripada mobil SL7 ini. Untuk bagian headlamp, sudah DRL light. Jadi di saat kontak atau nyala mesin otomatis sudah menyala ya. Untuk headlamp sudah menggunakan DRL light untuk mobil ini. Dan untuk fog lamp bagian bawah, dan untuk bagian grill ya guys ya, bagian grillnya itu ada ornamen kayak
chrome brown, warnanya itu chrome brown, agak-agak kehitaman atau ada ke warnanya ini. Untuk emblemnya Suzuki-nya juga chrome brown untuk mobil XL7 ini. Dan bagian bawah pun ada seperti karbon ya guys ya, untuk bagian bawahnya. Ini bagian bawah seperti karbon. Dan untuk perbedaan headlamp pada mobil XL7 dengan R3 pun berbeda ya. Untuk headlampnya pun, kalau untuk headlampnya itu agak menyerupai ke Ignis menurut saya ini teman-teman. Untuk menyerupai agak ke Ignis sedikit. Kalau untuk R3 kan agak lonjong panjang untuk mobil XL7 ini. Dan untuk bagian fender pun ada udah lapisan, yaitu over fender, dan bahannya itu menurut saya masih plastik bukan fiber ini ya. Ada lapisan over fendernya. Di sini ada logo emblem VVTA, dan spionnya pun ada sennya pun sudah retract untuk spion. Ada tambahan talang air asli bawaan pada SL7 sendiri ya, itu Suzuki Sport untuk talang airnya. Di sini sudah ada tambahan roof rail, nampak bagus dan sport sekali untuk mobil SL7 ini dengan tambahan roof rail ini. Dan ini cuma variasi untuk tambahan handle seperti karbon, cuma ini variasi biasa. Mungkin menyamakan dengan bagian bawah. Bagian bawah pun kalau ini karbon ini, bagian karbon. Dan di sini ada tambahan list bagian bawah di bagian pintu sendiri. Dan untuk belakang pun sama dengan depan ya guys ya. Untuk bagian belakang pun fendernya pun ada tambahan cover fender, nampak gagah sekali. Tapi yang saya herankan untuk Suzuki SL7 ini, yang saya herankan antara ban sama cover ini terlalu masuk ke dalam ya guys ya. Untuk bagian bannya tempat ini agak keluar sedikit, agak sama lah di bawah ini sedikit, mungkin nampak gagah sekali ya guys ya. Untuk kelanjutannya di sini ada spoiler tambahannya. Untuk SL7 Alpha ini ada tambahan roof spoiler. Jadi ini kamera untuk head unit, dan satunya lagi itu untuk kamera bagian spion. Jadi kecanggihan pada mobil Suzuki SL7 itu mempunyai smart electric e-mirror. Kecanggihannya pada di sini pada untuk mobil SL7 ini. Jadi untuk kamera ini langsung terhubung dengan spion bagian tengah ini guys ya. Untuk kameranya ini terhubung bagian smart, bagian spion. Kalau ini kamera yang samping ini untuk head unit. Jadi nampak jelas sekali untuk kecanggihan pada mobil SL7 ini, bisa terekam semua, baik itu kamera belakang langsung tembus di spion, dan di depan spionnya pun nanti ada kamera sendiri langsung ke depan, dan kedua-duanya bisa terekam dengan menambahkan micro SD nanti pada bagian spionnya guys ya. Dan untuk ini adalah cover lampu belakang tambahan sendiri. Sebenarnya ini tidak ada ya guys ya, tambahan cover ini, cuma ini tambahan sendiri saja untuk pada bagian belakang. Dan di samping belakang fender ini juga ada tambahannya sama, yaitu cover fender langsung ke depan ke pintu, ada tambahan covernya sama seperti samping kanan. Untuk mobil ini handle-nya pun ada tambahan cover, tambahan sendiri cover untuk mobil ini ya guys ya. Oke, untuk kelanjutannya di sini saya akan mereview pada bagian velg dan ban pada mobil ini. Untuk velg dan ban untuk dimensinya yaitu menggunakan ring 16. Untuk mobil SL7 itu menggunakan ring 16 195/60. Jadi cukuplah menurut saya dengan ukuran dimensi ring 16 195/60 ini. Cukup untuk akselerasinya dengan ground clearance-nya yaitu sekitar 200 mm untuk mobil ini ya guys. Apalagi dengan tambahan samping plastik ini, seolah-olah nampak kelihatan elegan menurut saya, sama dengan model punya Ignis. Tambahnya dari menurut saya ini untuk mobil XL7 ini agak menyerupai ke
Ignis ya guys ya, untuk menyerupai ke Ignis, baik tambahan ininya, baik untuk headlampnya agak menyerupai sama dengan hampir mirip juga ke model Ignis mobil ini ya guys ya. Baik, untuk selanjutnya saya coba akan untuk lihat bagian mesin untuk mobil ini ya guys ya. Saya buka dulu bagian kap mesin. Untuk mesin untuk mobil XL7 yang saya review yaitu mobil transmisi matic dengan 1500 cc, 4 silinder dan 4 speed otomatis ya guys ya. Jadi dengan tenaga 103 HP dengan torsi sampai 138. Jadi lumayan ya untuk tenaga mengeluarkan 103 dan torsinya 138, cukuplah tangguh untuk mobil ini ya guys ya. Dengan apalagi dengan kolong yang besar ini, kapasitas daripada mesin ini walaupun kapasitasnya kurang lebih sekitar 46-an ya, 46 liter untuk kapasitas bensin pada mobil ini ya guys ya. Oke, untuk kelanjutannya sudah saya jelaskan ini. Di sini sudah ada peredam untuk bagian kap mesin, ada peredam dan kolongnya pun terlalu besar ya guys ya, dengan torsi sekitar 100 sampai 138 ini dengan tenaga 103 ini. Dan untuk mobil SL7 ini untuk pergerakannya ada di roda depan ya, ini bukan front wheel drive ya guys ya untuk mobil SL7. Oke, coba kelanjutannya saya akan memperlihatkan bagian interior. Interior saya lihat untuk interior ini serba hitam ya guys ya, dengan kombinasi joknya itu sampingnya itu ada leather menggunakan kulit walaupun tengahnya sudah kain semua. Untuk ornamennya pun bagus sekali ya guys ya. Di sininya sudah walaupun karbon menggunakan ornamen karbon dengan lapisan silver, dan head unitnya pun lumayan lebar ya guys ya. Untuk head unitnya sekitar 8 in untuk mobil ini ya guys ya, untuk 8 in untuk mobil ini. Dan untuk model dan ornamennya juga bagus untuk kaca AC-nya, menyerupai dengan bagian dashboard sini ya guys ya. Untuk lacinya pun lumayan lah untuk barang-barang, untuk lacinya pun lumayan. Dan untuk konsol boxnya pun lubangnya ini sangat kecil sebenarnya guys. Untuk lubang konsol boxnya ini mungkin hanya terisi uang recehnya udah cukup ya guys ya untuk konsol box ini. Dan di sini ada cup holder, dan cup holdernya pun itu bisa ada aliran AC juga. Ini ada lubang-lubang aliran AC untuk cup holder. Buat teman-teman yang suka bawa minuman aqua, gelas atau apapun bisa mungkin walaupun nggak sedingin, hanya aliran udara AC aja, tapi kan enak untuk cup holder di bagian sini ya guys ya. Untuk bagian door trim, bagian door trim di sini juga cup holdernya itu lumayan besar ya guys ya. Untuk cup holdernya mungkin buat ukuran minuman seperti aqua ataupun apa itu bisa cukup ya guys ya, dengan panjang model gini untuk cup holdernya. Dan ornamennya di sini ada tambahan. Di sini ada tambahan ornamen karbon. Untuk mirror pun sudah spion sudah menggunakan retract ya guys ya, untuk spionnya pun. Dan untuk window, untuk power window hanya bagian samping supir aja yang otomatis, lainnya manual semua. Untuk bagian power window. Oke, di sini saya akan coba dulu untuk cek. Di sini sudah menggunakan engine stop. Saya nyalakan dulu. Sini ada start of engine. Dan fitur-fitur yang saya sukai pada SL7 ini juga ada settingan lampu ya guys ya, untuk jarak jauh. Di sini ada settingan lampu untuk jarak jauh, dan kecanggihannya di sini juga ada untuk SL7 ini.
Jadi bisa untuk setting ini jarak jauh ke atas, ke bawah pun menggunakan settingan ini ya guys ya. Untuk kelanjutannya saya coba akan lihat untuk bagian spin ya guys. Ini adalah Smart E Mirror. Jadi Smart E Mirror ini bisa kita rekam kamera baik itu bagian belakang dan bagian depan. Untuk bagian depan kita menggunakan di belakang spion ini ya guys. Ini adalah kamera untuk bagian depan. Dan bagian belakang tadi sudah saya jelaskan pada pas di atas plat nomor guys untuk kameranya. Jadi untuk kamera ini bisa direkam ya guys. Dan di sini ada micro SD untuk merekam kejadian apapun. Jadi teman-teman kalau ada mobil di belakang kita atau di depan Suzuki SL7, takut kita menjadikan kesalahan, bisa direkam oleh mobil SL7 ya. Jadi kejadian apapun di saat kita menyetir, baik bagian depan atau belakang, kita bisa merekam menggunakan spion Smart E Mirror ini ya guys ya. Berarti untuk mobil SL7 itu kelebihannya banyak sekali, dan kekurangannya pun mungkin cuma ada di eksteriornya ya. Jadi untuk bagian overman fendernya itu menurut saya itu kurang, untuk pewarnanya hitam terlalu kurang elegan lah menurut saya untuk cover fender. Kecuali untuk cover fendernya itu menyerupai warna dengan body, mungkin agak elegan sendiri, tapi itu hanyalah selera saja ya guys, selera saja untuk eksterior. Oke, untuk kelanjutannya saya di sini akan mencoba bagian baris kedua ya guys ya. Untuk saya perlihatkan untuk baris kedua pada mobil ini.
teman-teman, siapa tahu bermanfaat.